Tolong jangan dilihat dengan sebelah mata. Mereka tidak pernah tahu kemampuan kita yang dimiliki mungkin di atas mereka. Senior-senior ini banyak yang belajar malah dari junior-junior ya, Mas. Ketika udah terpilih, pokirnya turun atau tidak nih? Ya, siap, pasti akan ditagih, Mas. Nggak mungkin. Pendidikan lapangan pekerjaan. Politik itu candu kan. Pileg terakhir kemarin kan pertarungan terakhir generasi baby boomer. MPR akan melantik presiden dan wakil presiden di tanggal 20 Oktober. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sebelumnya akan melantik anggota DPR, DPD, dan juga MPR. Nah, di tengah pelantikan itu ada pemandangan yang menarik, karena di antara para anggota Dewan ini adalah jajaran anak-anak muda. Masalahnya adalah, ternyata dibandingkan tahun kemarin, ada perbedaan atau berkurang 1%. Tahun kemarin ada sekitar 16% diwakilkan oleh anak muda, tapi untuk tahun ini 15% hanya diwakili oleh anak-anak muda. Kenapa? Kenapa berkurang? Kita akan membahas hal ini bersama dengan dua narasumber kami hari ini di Crosscheck, yaitu anggota DPRD DKI Jakarta, Mas Raden Gusti Arief Yulifat. Siap. Selamat pagi, Mas. Pagi ya. Selamat pagi. Dan juga pengamat politik Uda Arifki Caniago. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Kita ke Mas dulu nih, Siap. Mas Gusti. Gimana perasaannya? Udah duduk di kursi empuk. Pencapaian sejauh ini? Ya, terima kasih, Mas. Alhamdulillah kemarin baru tanggal 26 Agustus ya. Iya. Saya alhamdulillah dilantik. Aha. Kalau bicara perasaan ya pasti lega karena sudah melewati 1 tahun kurang lebih kita pertarungan dengan senior mungkin, dengan internal maupun eksternal, dan alhamdulillah ya sudah dilewatin. Tinggal menunggu bagaimana kinerja kita semua sekarang, masyarakat juga. Tapi kalau anak-anak muda penonton Crosscheck ini ingin tahu, susah nggak sih jadi anggota Dewan? Dan Mas Gusti ini salah satu anggota Dewan yang mungkin usianya muda. Bukan Betul. yang paling muda mungkin, tapi Betul. yang muda lah gitu. Betul. Kalau dibilang susah, pasti ya. Realita kehidupan politik hari ini, demokrasinya sudah bisa terlihat lah. Artinya kalau di politik hari ini mungkin bisa dibilang untuk kalah aja butuh biaya. Kan gitu, Mas. Iya. Untuk kalah aja butuh biaya, apalagi untuk menang. Iya kan? Ketawa. Ini kita bicara fakta realita yang ada. Tapi alhamdulillah saya kemarin pada saat berkampanye pun tetap kita kolaborasi dengan warga masyarakat. Dan bisa dibilang mungkin saya nggak terlalu banyak keluar duit mungkin, keluar dana dibanding kawan-kawan internal yang mungkin di atas berapa, yang mungkin bisa dibilang miliaran lebih kayak. Kita alhamdulillah dengan budget minimal, strategi baik, alhamdulillah. Oke, tapi ya itu tadi kan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kenapa mesti harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk satu kursi? Apa sebenarnya latar belakang itu? Adakah sesuatu misi di belakang keberadaan Mas Gusti di kursi Dewan, setidaknya di DPRD DKI Jakarta? Ya, kalau kita bicara nggak ada bicara niat kita untuk mengeluarkan bicara money politik, nggak ada pasti. Karena kita pengen menghindari dan pengen membuat kehidupan politik di Indonesia itu harus berubah. Pasti kan. Kalau saya pribadi harus tuntas dengan diri saya pribadi dulu, baru saya masuk ke dalam kehidupan politik untuk sebagai perwakilan dari masyarakat Jakarta. Artinya kalau saya, apa tujuannya kalau ditanya, ingin mengabdikan diri aja kepada masyarakat. Cakep. Karena untuk alhamdulillah di umur hari ini bisa dibilang tergolong muda, tapi secara status, keuangan, finansial atau apapun kita sudah beres dengan. Tapi kan kalau ingin mengubah sesuatu dari kalangan anak muda masih cukup lebar. Spesifiknya apa? Dari latar belakang Mas Gusti sendiri. Ya pasti namanya politik itu will-nya kan kebijakan, Mas. Iya. Ya kan? Dari satu kebijakan yang mungkin kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan di DPRD nanti, ya harapannya bisa bermanfaat, nggak cuma dari 1, 10, 50 kelompok. Artinya dengan masyarakat DKI Jakarta yang mungkin kurang lebih berapa juta ini kan, ya mudah-mudahan bisa terwakili dengan hadirnya saya dengan kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan di DPRD. Oke, tapi pada saat masa kampanye, dari pengalaman Anda, saat kampanye nih, para pemilih ini melihat caleg muda tuh kayak apa sih? Kan dilihatnya mungkin kurang otoritatif, kurang trustworthy, dianggap kurang berpengalaman. Tapi bagaimana kemudian Mas Gusti ini bisa mempertunjukkan kalau Anda trustworthy dan otoritatif untuk bisa membawa suara anak-anak muda, suara Jakarta? Ini salah satu poin mungkin menurut saya banyak senior-senior melihat anak-anak muda, generasi muda ini sebelah mata. Ya kan? Nah. Padahal kan tidak seperti itu, Mas. Karena mungkin bisa aja senior-senior ini banyak yang belajar malah dari junior-junior ya, Mas. Oke. Iya kan? Banyak pengusaha-pengusaha sukses hari ini
lahir generasi muda banyak, ya kan? Banyak juga generasi muda saat ini dengan bidangnya masing-masing, passionnya masing-masing berhasil. Jadi kalau saya pada saat kemarin kampanye berdialog dengan masyarakat, ya kita harus membuat satu kepercayaan publik juga. Bagaimana kita bisa diyakinin bahwa kita mampu, capable dengan kompetensi kita. Oke. Saya geser dulu nih ke Udah. Oke, sebelum kita bicara soal penurunan, meskipun hanya 1%, tapi itu mungkin jumlahnya juga cukup signifikan. Seberapa menarik sih sebenarnya kalau legislator muda ini di mata pemilih, terutama pemilih muda? Iya, kalau kita bicara tentang logika pemilih ya, tentu anak muda kecenderungan pilih anak muda ya. Karena memang logika itu mungkin sudah muncul di sebagian kalangan. Karena kan pertumbuhan demografi pemilih kan sudah mulai meningkat di kalangan milenial maupun Gen Z kan. Artinya mungkin itu alasan ya memang apakah kejengahan anak muda dengan posisi senior, dan itu muncul anak muda meskipun tanpa dosa, mungkin itu ada harapan baru ke mereka gitu kan. Makanya ya kalau gua udah bosan dengan anak muda yang tua, mending gua pilih yang muda tanpa dosa. Meskipun gua nggak tahu harapan yang depan bagaimana gitu kan. Mungkin itu ada beberapa persepsi yang muncul di kalangan pemilih muda gitu. Tapi kalau misalnya tadi Mas Gusti mengatakan bahwa nggak banyak yang nggak sedikit yang mengatakan bahwa legislator muda ini dipandang sebelah mata. Tapi kalau melihat sepak terjang dari para legislator yang sebelum-sebelumnya dari pandangan Udah. Ya, kalau kita membaca dari beberapa, ya kalau untuk DPR RI ya, mungkin ada beberapa yang muncul sebagai apakah dengan latar belakang tertentu, tapi vokal secara publik. Artinya kalau kita melihat legislator ini kan orang mengukurnya pertama vokal dulu, baru bekerja itu kan. Artinya dia itu ngomong nggak di media, dia itu ngomong nggak di forum-forum parlemen. Artinya itu yang mungkin dilihat oleh publik. Tetapi tentu beberapa hal yang kita lihat tentu bahwa apakah anak muda ini memang memperjuangkan aspirasi orang yang milih atau anak muda atau tidak. Kecenderungan kalau kita melihat yang sebelumnya, kan anak-anak muda yang terpilih kan memang ya dipersepsikan dekat dengan, dia didukung dengan faktor lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu kan. Bukan karena memang faktor-faktor dia itu memperjuang di situ. Kepersepsi itu muncul di kalangan publik. Apalagi untuk 2024 ini gitu. Oke. Mas Gusti, sepaham dengan apa yang disampaikan Udah, Rifki? Ada sepemahaman yang mungkin ada juga enggak. Apa yang enggak? Mungkin kalau kita bicara vokal, nggak juga kita indikatornya dengan vokal atau tidaknya. Karena mungkin bicara vokal itu kan balik lagi ya, ada orang yang mungkin mau banci tampil tanda kutip. Mereka dengan segala cara untuk mungkin dilihat, makanya dia vokal. Tapi kan di balik itu mungkin ada kebijakan-kebijakan tanda kutip lahir karena seseorang juga yang dengan tanda kutip keilmuannya mungkin atau passionnya dia di bidang itu. Jadi nggak melulu tentang vokal sebetulnya kalau kita bicara parlemen ya. Karena parlemen kan bagaimana kebijakan yang ada di masyarakat, khususnya warga yang terwakilin, itu tersampaikan dengan hasil undang-undang yang kita lahirkan. Oke. Tapi bukan yang paling berisik itu yang paling populer. Nah, itu beda persepsi jadinya kan. Beda persepsi. Gimana? Iya, artinya kalau kita memang baca dalam istilah DPR itu kan memang kita bicara soal vokal, berarti iya, yang paling memang berisik. DPR itu kan memang tugasnya ngomong kan. Kalau kita ya apakah filosofis, artinya memang itu yang awalnya kan. Ya parlemen ngomong lah artinya. Artinya ngomong lah artinya bukan asal ngomong ya, tapi ngomong dengan dalam artian bicara tentang apa yang diperjuangkan, aspirasi apa yang dia perjuangkan misalnya. Apakah dia ngomong itu untuk kepentingan dapil, itu kan terserah dia lah. Yang terpenting kan bunyi dulu. Bunyi dalam artian kan paling tidak ada harapan dulu yang akan terbersit oleh pemilih dia ngomong itu kan. Apakah nanti dia akan langsung eksekusi kan soal lain, pemilih yang melihatnya. Maka bagi saya itu penting itu karena memang kebanyakan yang anggota DPR itu ya publik kan melihat juga kan bahwa mereka itu bicara tentang dapil dia. Ya nggak banyak juga yang bicara. Ya meskipun ada yang bergerak langsung, tapi kan seberapa dampaknya untuk mempengaruhi kebijakan kan nggak terlalu besar itu. Oke, ini yang saya coba untuk menarik sebuah data nih, Udah Rifki. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen, ada dari 850 orang anggota DPR, hanya 55 orang yang masuk generasi milenial, hanya 10%. Dan menurut CSIS, persentase wakil rakyat muda saat ini adalah terendah sejak reformasi, tertinggi saat pemilu di 2009, ada sekitar 23% anggota DPR berusia muda. Ironisnya adalah, padahal di pemilu tahun ini, 60% itu adalah pemilih muda. Kok bisa ya pemilih muda pilih wakil rakyat yang tua? Ya, ini menarik sebenarnya. Kita juga harus lihat dengan logika pileg kemarin ya. Artinya kan, artinya untuk maju di politik kan nggak hanya soal muda.
ya nggak hanya modal logika kan, tapi juga punya logistik gitu kan. Artinya logika untuk terpilih tentu ada kan. Tapi kalau nggak punya logistik kan nggak mungkin juga kan. Artinya ini meskipun secara kalangan anak muda dia tuh punya pemilih muda yang besar 60%, tapi kalau dia nggak mampu, karena kan ada cost politik dan juga yang dikeluarkan kan. Artinya kan kebanyakan anak muda yang dikatakan masalah itu kan memang juga ada yang mapan secara politik, tapi kan nggak semuanya mapan juga. Makanya kalah bersaingnya anak muda dengan politisi senior itu bagian itu. Karena memang mereka itu mungkin punya pemilih yang besar selain 60%, tapi untuk membiayai kos politik ini kan nggak murah kan. Artinya apalagi untuk baru pertama kali maju di pileg gitu. Oke, Mas. Menarik Mas, kalau kita bicara tentang indikator pemilih pemula tadi. Kenapa 60% tapi ternyata ya hasil berbeda mungkin. Betul. Oke, kita bicara bonus demografi di Indonesia memang banyak nih, hampir 57% mungkin itu kalangan muda. Tapi balik lagi, partisipatif dari mereka juga masih kecil. Memang secara kita bicara demografi betul besar, tapi secara partisipatifnya ini masih kecil. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ini bagaimana kita meningkatkan animo mereka untuk di politik. Karena hari ini mungkin ya alhamdulillah mungkin kemarin saya ikut terlibat dalam Pilpres juga berbarengan dengan Pileg, sudah mulai nih mereka ikut bereforia lah kita kita sebut ya, mereka di Pilkada dan Pilpres. Tapi balik lagi euforia ini kadang ada beberapa kita bicara klasifikasi tertentu ya euforia saja. Tapi pada saat hari hanya tidak dia mungkin nggak datang ke TPS, tidak menggunakan hak suaranya, itu masih banyak terjadi juga. Dan yang kemudian hasilnya adalah anggota dewan yang paling muda lah, usia muda itu naik turun. Kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan faktor itu? Apakah nggak melulu karena tadi secara statistik pemilih muda itu 60%, tapi kemudian ternyata raihan suaranya lebih banyak yang senior. Apa sebenarnya indikatornya? Ya artinya kalau kita membaca data ini, kita lihat juga potensi petahana untuk terpilih kembali. Artinya tentu para senior yang petahana tentu diuntungkan ya. Artinya mungkin dia udah bekerja 5 tahun. Ini yang secara program maupun secara personal dia sudah mengikat lebih lama ya. Ya kalau kita menyambung apa yang dikatakan Pak Dewan tadi, artinya memang segmentasi anak muda ini tinggi. Tapi memang ada harapan juga bahwa contoh kayak kemarin itu kan hari Valentine kan. Artinya apakah anak muda itu berisiknya besar di medsos, tapi di hari pemilihan ya mohon maaf misalkan nggak semua juga milih itu kan. Artinya untuk mengomentari politik mungkin banyak di kalangan muda. Tapi kalau untuk datang ke TPS masih emak-emak yang menang kan. Ini juga harus logis soal itu kan. Artinya dalam konteks ke depan, artinya bagaimana persepsi politik anak muda memang tinggi dalam bicara politik. Tapi dalam apakah dia itu memang datang memilih atau seberapa kepentingan bagi mereka itu untuk memilih kan. Karena kan ini yang menjadi masalah dalam konteks politik pemilih muda. Oke, Mas Gusti, pada saat Anda kemudian pemilihan anggota dewan itu, apa kendala-kendala dan bagaimana pun Anda mengomunikasikan bahwa saya layak menjadi wakil Anda, anak-anak muda. Bagaimana kemudian meyakinkan mereka? Ya, pasti nomor satu ini kita membuat ketertarikan mereka kepada politik. Itu dulu sebetulnya. Makanya kita mengajak dengan pola-pola anak muda. Kita membahas itu dengan cara-cara yang mungkin kita bisa bilang bukan yang kaku atau terlalu formal, tapi dengan cara-cara apa sih disuka dengan mereka. Misalkan kayak saya kemarin membuat turnamen Mobile Legends, tapi di sela-sela itu kita stop, tapi kita bentuk bagaimana loh ini politik tuh seperti ini. Jadi pemahaman tentang pendidikan politiknya kita kasih. Jadi kamu tahu nggak bangun tidur itu setiap kita bangun tidur pasti ada kebijakan-kebijakan yang pasti kalian rasakan. Nah, salah satu contoh kecil itu, Mas. Jadi kita pakai pola-pola yang mungkin ya karena saya alhamdulillah diuntungkan dengan umur usia muda itu. Jadi kita tahu apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin programnya kalau kemarin saya turun ke lapangan, kalau kita untuk menjangkau anak muda ya seperti itu mungkin. Senjatanya Mobile Legends dah. Iya, artinya memang Mobile Legends senjatanya gitu. Iya, artinya banyak jangan juga ya Mobile Legends artinya ada yang lomba PS lah, PlayStation, banyak hal yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menaiki suara ya. Artinya
apakah ini dalam kan S1 politik, S2 politik ya. Memang dalam logika orang yang kuliah politik ini nggak logis sebenarnya. Artinya ya dalam menarik suara, tapi kita juga harus akui bahwa segmentasi Gen Z maupun milenial itu memang identik dengan itu. Artinya kan kalau saya sebagai pengamat atau analis itu berpikir bahwa bagaimana pemilih itu memilih orang yang tepat. Itu maksud itu. Tapi kan sebagai politisi mereka akan berhitung siapapun yang akan mereka dekati memilih kan itu. Apakah didekati dengan Mobile Legend, dengan futsal, dengan yang lainnya. Artinya bagaimana kita melihat apakah sinkronisasi antara pemilih muda dengan polisi muda ini, apakah kepentingan mereka itu mampu memberikan entertain atau memang logika perspektif politiknya sama atau tidak. Ini yang penting kita lihat dulu, Mas. Sementara kita mungkin meributkan bagaimana porsi antara legislator muda dengan legislator senior. Tapi apakah di dunia, di luar Indonesia, perbedaan angka yang signifikan antara legislator muda dan legislator senior ini menjadi sebuah hal yang masalah buat di luar? Ya kalau memang kalau di luar kan tergantung negara ya. Artinya kenapa Indonesia sangat menjadi ukuran karena kita dalam proses pertumbuhan bonus demografi ya sampai 2045. Artinya ya kalau kita melihat Korea Selatan dan negara yang lain kan udah melewati itu kan. Artinya kalau di luar kan level Indonesia dalam politik kan influencer yang rame-rame ke politik kan. Bahkan Indonesia pun udah mulai masuk di situ kan. Ibaratnya ada transisi politik pasca reformasi itu dari aktivis ke pengusaha dan ke influencer. Kecenderungan influencer itu menjadi representatif dari kalangan anak muda hari ini. Nah pertanyaannya hari ini, beberapa kelompok yang hari ini terpilih di pileg itu anak-anak muda yang secara ekonomi mapan, tapi ada potensi ke depan itu adalah orang yang terpilih itu adalah orang yang populer setelah follower itu. Artinya di luar kan komedian kan udah mulai di Zelensky, tapi di Indonesia itu Eko Patrio udah menjadi orang yang paling kuat komedian di level partai politik kan. Artinya ke depan perubahan politik ini juga akan mempengaruhi bahwa kecenderungan anak muda suka dengan yang humor, suka yang lucu-lucu ini juga akan melihat kecenderungan. Jadi orang melihat anak muda melihat posisi bukan hanya soal dia muda, tapi apakah dia bisa menghibur atau tidak, bisa membuat saya ketawa atau tidak. Bukan lagi logika ilmu politik kan, bahwa dia apakah paham soal kebijakan, apakah dia mampu memperjuangkan. Dan saya batas tembok pemisahnya itu kan. Jadi indikator ketertarikan itu justru nggak menjadi sebuah agak sulit untuk diukur karena tadi bagaimana kemudian membuat anak muda gembira, tertawa, padahal idealnya adalah bagaimana kemudian anak muda ini bisa melihat sebuah kebijakan. Anda melihatnya gimana, Mas Gusti? Ya, kembali lagi itu tadi ya, karena pendidikan politik di Indonesia itu untuk kalangan anak muda masih minim. Karena kita bicara di kurikulum segala, mungkin kemarin saya sebelum di masa pilpres, masa pileg kemarin juga banyak undangan-undangan di beberapa kampus, karena kampus Merdeka itu ada mengenai P5 tentang pemahaman pelajar Pancasila lah. Jadi artinya itu dia mau memperkenalkan tentang demokrasi. Jadi itu udah mulai banyak juga. Nah, di situ alhamdulillah kita banyak diundang juga, dan ya itu tadi level kita bicara umur pemilih kan 17 tahun dimulainya, Mas. 17 tahun itu kita bisa bilang kan SMA. Nah, beda dibandingkan dengan mungkin generasi yang kita bilang mau generasi hari ini milenial atau Gen Z itu mungkin sudah paham mereka tentang apa itu politik. Nah, Gen Y ini kan masih belum bisa kepegang. Nah, polanya apa? Ya secara kecilnya tadi dengan hobi. Nah, hobi baru dimasukkan dengan pola-pola karakter politik di Indonesia. Nah, tentang pendidikan politik ini, apakah ini akan menjadi kesulitan buat para legislator muda untuk kemudian bisa menggiring suara mereka ke upaya memperbanyak legislator muda? Bukan berarti kemudian kita masih harus salah satu KPI-nya adalah tahun berikutnya, caleg tahun berikutnya anak muda semua. Anak muda semua, seperti itu. Iya, kalau agenda kita itu memberikan edukasi politik mungkin akan rumit, susah. Ya, kalau edukasi ya. Tapi kalau untuk mendorong orang anak muda untuk memilih terlibat di politik mungkin saja. Kemungkinannya besar. Artinya saya rasa dengan logika soal transisi dari aktivis, pengusaha ke influencer itu, saya yakin puncaknya itu 2029. Influencer akan banyak maju di 2029. Karena 2004 itu udah mulai muncul banyak influencer di politik ya, bahkan komedian. Dan saya rasa apakah upaya kita mendorong banyak anak muda terlibat, apakah mewakili secara partai politik itu dalam konteks edukasi mungkin susah. Tapi dalam konteks dia itu populer, punya follower banyak, dan viral, itu mungkin saja. Artinya bahkan ada transisi dari kalangan pemilih Gen Z maupun Gen Alpha nantinya, tentu mereka itu nggak akan melihat dalam bagaimana proses demokrasi 98, yang mungkin mereka lupa, nggak tahu sejarah itu. Tapi siapa yang akan muncul di gadget mereka?
kemampuan orang berkampanye kreatif, bikin konten di TikTok, snack video, orang yang tiap hari yang lewat konten-konten yang lucu-lucu. Dan saya rasa ini potensi mereka akan besar ke depan gitu. Tapi dalam konteks untuk menarik secara kuantitatif, secara jumlah mungkin saja akan banyak potensi pemilih muda atau mungkin anak muda yang jadi anggota DPR. Tapi apakah itu akan sesuaikan dengan apakah kita akan mendapatkan anggota DPR yang berkualitas? Belum tentu. Sebagai ilmuwan politik saya juga akan pesimis dengan itu. Kalau memang logikanya soal kuantitas. Tapi kalau logika ke edukasi politik juga akan kita melihat bahwa ada potensi bahwa ada anak muda jadi anggota DPR, tapi dia itu memang jago secara politik, paham kebijakan, tentu itu sebuah harapan ke depannya kan. Tapi mungkinkah ada salah satu indikator yang mengatakan yang mungkin para anak muda itu mengatakan bahwa gue apatis nih soal politik, yang untung lulu aja, gue sih lapar aja. Atau mungkin ada pengalaman historis seperti itu, kemudian udahlah, ya ramai aja di media sosial, tapi ketika kemudian di TPS senyap seperti itu. Ada analisa seperti itu? Ya, memang ada, Mas. Artinya bahkan kejengahan politik nasional maupun di daerah pun menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi anak muda. Karena ibaratnya kan, persepsi anak muda itu kenapa dia malas dalam konteks elektoral ya, malas ikut berpolitik karena memang mereka melihat secara langsung bagaimana korupsi itu dilakukan, hal-hal yang memang aneh-aneh yang nggak mereka sukai. Apalagi mereka yang nggak mendapatkan privilege ya. Oh, gua kan bukan dari kalangan keluarga ini. Ya, ada persepsi seperti itulah. Mending mungkin dia akan hanya memperbincangkan politik tapi belum tentu memilih. Karena gua nggak akan mendapatkan kesempatan politik yang lebih tinggi. Makanya ketika media sosial itu memberikan informasi yang lebih cepat ke semua orang, secara positif ini juga akan membuat partisipasi itu naik. Atau sebaliknya turun, karena memang karena kan demokrasi tidak ada yang membatasi apakah dia itu anak siapa, apakah dia anak orang kaya, apakah dia anak penguasa, dalam lingkup nggak ada. Tapi ini ketika itu menjadi informasi yang sampai ke pemilih yang nggak siap secara mental, mereka akan menganggap ini hanya perbincangan di medsos, tapi mereka nggak mau terlibat. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah pembuktian pada masa kampanye. Mas Gusti, sudah siapkah ditagih kampanye-kampanye yang mungkin begitu banyak sweetener? Ya, selagi niat kita memang untuk mengabdikan diri harus siap. Karena selagi kita udah mendaftarkan diri menjadi seorang kader partai, ada tugas tertentu dari partai yang berkaitan dengan politik tentu kan. Setelah menang, ya tujuannya apa, visi misinya apa, pasti akan ditagih, Mas. Nggak mungkin. Karena kalau kita bicara nanti karena keterlibatan kita tidak ada di tengah-tengah masyarakat, ya mohon maaf 2029 berikutnya mana mungkin kita akan dilihat lagi kan seperti itu. Ya kalau di Jakarta saya malah bisa bilang ini wajah-wajah baru banyak, Mas. Hampir mungkin sekitar 40% di DPRD DKI Jakarta itu wajah baru. Nah, sisanya itu mungkin senior-senior, masih ada mungkin dari sisi anak mudanya yang memang secara kapabilitasnya benar-benar dia membuktikan kepada masyarakat. Jadi saya punya keyakinan kalau kita sudah mengabdikan diri, apapun tujuannya, ya balik lagi. Siap atau tidak siap, ya harus siap. Kita harus ditantang itu. Kasih bocoran, apa sebenarnya hal spesifik yang ingin Anda perjuangkan? Ya pasti utamanya di dapil saya, ya kan. Kalau kita bicara Jakarta hari ini, khususnya Partai Nasdem sendiri, kita paling penting adalah pendidikan. Pendidikan, lapangan pekerjaan. Dan paling penting lagi kan sekarang kita basisnya adalah bagaimana perut mereka ini kenyang. Itu aja sih konteksnya. Karena kalau hal-hal lain, kalau infrastruktur, Jakarta sudah akan menjadi kota global, udah banyak lah mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi berkaitan dengan SDM itu harus menjadi nomor satu yang harus kita utamakan. Anda sudah melakukan semacam istilahnya tuh yang matriks kerja tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bagaimana kemudian Anda beraudiensi dengan SKPD yang ada ya. Itu. Ya itu sudah mulai dilakukan dan dari analisa-analisa itu kan akhirnya banyak program yang sebelum saya jadi pun itu sudah kita jalankan. Kayak saya membuat sekolah gratis paket, itu sudah saya lakukan. Gitu. Jadi bukan ya walaupun bicara ini nanti kalau jadi nggak jadi ditiadakan mungkin enggak. Karena sekolah paket tahu sih di 3 tahun itu kan harus kita laksanakan terus. Nah kayak model-model kita bicara UMKM, karena saya basic sebagai seorang pengusaha sudah kita lakukan juga. Gitu. Jadi ini 1-2 matriks ini memang kita bicara ini adalah program prioritas. Program prioritas. Betul. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin kecil
baru harapannya adalah program yang lain apa nih yang menjadi prioritas kembali. Ujung-ujungnya adalah pengawasan dari para konstituennya sendiri. Anda apakah ini bisa menjadi sebuah mesin penggerak untuk kemudian mengawal kebijakan-kebijakan sesuai dengan janji-janji dari para anggota dewan ini untuk bisa kemudian masyarakatnya sendiri pemilih, ayo mana janjinya seperti itu. Ada hal seperti mekanisme seperti itu yang memang harus dijaga. Iya, kalau kita mengharapkan bahwa memang masyarakat kan untuk mengawasi kan tergantung pertama kelompok kepentingan yang juga sadar dengan ini kan. Yang kedua, edukasi politik masyarakat kelompok anak mudanya, berapa banyak anak muda yang sadar dengan ini bahwa ketika anggota DPRD terpilih perlu diawasi. Artinya mungkin beberapa bahkan perbincangan politik kita akan hangat kan 1 tahun menjelang pemilu, 1 tahun pasca pemilu kan. Yeah. Ini artinya ini yang kita lihat kalau udah tahun 2025, 2006, 2007, paling-paling pada 2008 lah gitu. Ini yang kita khawatirkan bahwa memang perbincangan mungkin kalau untuk kontrol di beberapa dapil, ya paling-paling memang kebutuhannya langsung. Misalnya ketika udah terpilih pokirnya turun atau tidak nih. Mungkin itu yang akan dibicarakan orang kan. Tapi apakah di level konstituennya akan bicara lebih dalam soal perbincangan kayak orang kuliah ilmu politik? Nggak mungkin juga. Karena kecuali itu hanya perbincangan, ada mungkin lawan kandidatnya caleg gitu di dapil itu. Mungkin dia akan berusaha untuk menjelekkan kandidat itu nggak bekerja. Mungkin saja. Tapi kalau untuk murni mengawasi, kalau secara itu susah. Kecuali itu hanya menjadi perbincangan di media sosial ketika misalnya sang polisi kontroversi di hal-hal yang nggak berhubungan dengan tugasnya sebagai anggota dewan. Betul. Lebih viral itu dibandingkan tugas dia. Ya. Mas Gusti sendiri sudah menginventarisir dari SWOT, strength, weakness, opportunity, dan hal-hal yang menjadi kendala-kendala pada masa kerja Anda selama 5 tahun ke depan. Ya itu Mas, kalau kita bicara itu kan 5 tahun ini kan fleksibel juga, dinamis juga kan, kita nggak pernah tahu kan. Karena balik lagi kan eksekutif kita ini kan pasti setiap ya ada zamannya, ada masanya, pasti ada program ya, akan naik turun indikatornya. Jadi kalau saya sih bicara itu kita akan melihat dengan yang terdahulu aja sih, terdahulu. Kalau kita bicara lihat ke depan, kita punya program yang kita pengen bermanfaat bagi dapil dan masyarakat Jakarta. Karena kalau kita sudah di DPRD bukan hanya milik dapil, tapi milik keseluruhan warga DKI Jakarta. Tapi artinya kalau kita bicara SWOT ke depan, ya ini kita balik lagi apa yang ditawarkan program eksekutif hari ini. Nah itu nanti akan bisa disinergikan, dikolaborasikan, tetap kembali lagi kepada fungsi kita di DPRD sebagai monitoring, ya kan, sebagai pembuat kebijakan dan penganggaran. Itu harus kita fungsikan dengan sebaik mungkin. Memastikan bahwa gubernur dan wakil gubernur berjalan dengan baik seperti itu, dan Anda juga bisa mampu menerjemahkan apa yang Anda sudah janjikan kepada konstituen. Yang terakhir, Mas Gusti, kalau misalkan mungkin kita tidak pernah mendengar cita-cita kamu jadi apa sih gitu. Cita-cita saya ingin jadi anggota dewan gitu kan. Mungkin nggak akan pernah mendengar hal itu. Betul? Betul. Oke. Betul. Terus gimana caranya kemudian membuat generasi-generasi atau regenerasi? Nggak mungkin semua harus senior, mesti harus ada regenerasi. Bagaimana kemudian cara Anda untuk anak muda ini untuk bisa mau berpolitik, melek politik, paham politik, dan apa sebenarnya hal menarik dari sebuah kehidupan politik? Ya itu kalau menurut saya tanggung jawab moral kita sebagai seorang politikus pasti ya. Tanggung jawab pribadi, apalagi kita sebagai anggota DPRD yang notabene memang itu kegiatan politik gitu. Ya bagaimana kita membuat satu edukasi dengan program utama, nggak usah kita mengajak, ya kalau memang bisa itu menularkan kepada anggota-anggota lain dengan akhirnya menularkan kebijakan bahwa kita membuat satu kebijakan, ada kurikulum khusus tentang politik misalkan. Ya kalau memang itu bisa tercipta itu lebih baik. Tapi kalau memang masih itu belum, ya fungsi kita pribadi dulu, kita ajarkan dulu kepada pemilih-pemilih pemula ini. Yang mungkin kita bisa bilang di bawah 24 tahun yang belum pernah mengerti tentang politik. Yang belum di ranah universitas mungkin, masih konsepnya mungkin kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA sudah 17 tahun tuh. Nah itu kan mau nggak mau suara mereka adalah sama dengan suara-suara senior mereka. Jadi tanggung jawabnya kalau saya pribadi adalah tanggung jawab di pribadi kita sendiri sebagai anggota DPRD yang memang ya tugas kita ini tugas politik. Kalau kita mau Indonesia lebih baik dengan demokrasi terbuka hari ini, siapapun bisa terlibat di dalamnya menjadi cita-cita tadi kan, ya harus kita buktikan anggota dewan itu bisa menjadi contoh. Seperti kata Mas tadi kan, kalau kita mau dicontoh yang baik harus ditiru dengan dilihat yang sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Betul. Tapi terlalu naif Kak kalau kita mengatakan bahwa sudah puluhan tahun
kita masih struggle untuk kemudian masih saja terus melakukan pendidikan politik buat anak-anak muda, padahal usia kemerdekaan kita sudah lebih dari 70 tahun. Iya, sangat naif, tapi kenyataannya begitu. Oke. Ya kan, karena ya dinamis ya itu, karena bonus demografi makin naik. Aha. Nah, yang bagian bawah ini ya tadi kalau kata Uda kan, mungkin mereka proses 98 nggak pernah ada yang tahu, nggak ada yang mengerti, udah lewat itu masanya kan gitu kan. Yeah. Jadi harus diingatkan, mungkin harus dibalikan lagi. Jadi memori-memori itu sebagai senior yang mungkin pernah merasakan menjalankan Senior, ya. bagaimana buruknya waktu itu gitu loh ya kan. Ya. Nah, itu harus kita sampaikan juga. Oke. Jadi bukan bicara kita, anggota dewan legislatif itu tempatnya sarang tanda kutip negatif. Kan nggak semua. Iya. Nah, ada hal-hal positif yang bisa kita sampaikan kepada pemilih pemula, khususnya karena kita bicara generasi muda. Ya ini loh, selain negatif, positifnya banyak. Oke. Nah, mungkin salah satunya itu, Mas. Oke, udah ada komentar. Ya, saya menarik itu gini, bahwa ketika pertumbuhan demografi itu terus naik secara pemilih, kita juga akan berhadapan dengan bahwa politik itu candu kan. Artinya generasi tua pun nggak, atau senior ya, nggak mau juga akan melepaskan dengan mudah ya. Karena kan kalau kita lihat di pileg terakhir kemarin kan, pertarungan terakhir generasi baby boomer. Iya. Umur 70-an itu terakhir kemarin kan. Ibaratnya kan regenerasi politik kan sangat panjang kan. Artinya meskipun pertumbuhan pemilih besar di kalangan Gen Y maupun Gen Z, tapi ketika regenerasi nggak jalan, ini juga akan menyulitkan. Ya. Makanya sistem itu nggak akan terlalu menguntungkan bagi anak muda, kecuali mereka bertarung. Bertarung kan butuh modal juga kan, modal seberapa jaringannya kuat, modal logistiknya kuat kan. Dan ini yang kita lihat penting juga ke depannya. Dan yang selanjutnya adalah tentang perubahan-perubahan ke depan. Artinya bahwa anak muda tentu dia juga harus, ini memang harus kan, saya ada anak muda juga kan, bahwa ada soal undang-undang, jangankan soal hal yang soal pola pendidikan, lapangan kerja, bahkan pola-pola startup itu kan hari ini kan berkembang, itu menyesuaikan dengan pola pendidikan anak muda sebenarnya, atau bekerjanya anak muda. Tapi kalau undang-undangnya dibawa oleh orang tua, ya bagaimana mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan anak muda? Bahkan bagaimana kita bisa tentang kurikulum edukasi politik, bahkan bicara tentang pemilih pemula pun narasumbernya kecenderungan orang-orang senior kan, orang-orang senior bicara milenial. Saya sering temu itu loh, Mas. Artinya bagaimana cara generasi baby boomer itu menceritakan tentang bagaimana masa depan Gen Z. Ini bukan kita meremehkan, tapi kan Gen Z-nya baby boomer sama hari ini kan beda. Caranya beda. Oke, mungkin mereka di 98 itu adalah Gen Z milenial, tapi hari ini kan nggak lagi baby boomer kan. Artinya ini perspektifnya juga penting juga di level KPU Bawaslu juga sebenarnya. Artinya apakah edukasi politik itu hanya seremonial untuk menyerap anggaran untuk sosialisasi, atau memang ini edukasi yang harus dilakukan terus-menerus? Bahwa euforia kita hanya menjelang pemilu, tapi pasca pemilu ya selesai lagi. Kalau tahun menjelang pemilu mulai lagi gitu kan. Artinya logika politiknya logika anggaran, bukan logika memang kita penting untuk melakukan regenerasi pemilih pemula maupun polisi muda ke depannya. Begitu, Mas Gusti, edukasi politik hanya seremonial, euforia politik hanya pada saat pemilu. Anda melihatnya bagaimana? Ya kenyataan begitu. Ya kan? Kenyataan begitu. Jadi ya kita kan bicara, ya apalagi sekarang sudah pemilu itu udah per 5 tahun nih sekarang kan. Beda dengan konsep yang kemarin kan. Kalau kemarin kan setiap mungkin 2 periode mungkin di kabupaten sana sedang ada kontestasi politik, mungkin berubah lagi. Artinya kan akan terlihat, politik tuh seperti ini di anak-anak muda yang lain ya. Tapi dengan adanya sekarang yang per 5 tahun, ya 4 tahun ini nggak tahu, dia bingung nih. Mungkin mereka ya, saya nggak tahu karena ini kita baru pertama ini kan pemilu serentak. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kalau saya di Jakarta, kalau memang bisa ada program politik yang memang bisa ditularkan kepada pelajar-pelajar di umur 17 tahun ke atas itu alangkah lebih baik. Itu. Jadi kita bicara 4 tahun kita bekerja, nggak ada kontestasi politik, per 5 tahun mereka nggak kaget. Terakhir, ada hal lain yang ingin Rifki sampaikan sebelum saya tutup diskusi kita pagi ini. Yang saya lihat itu adalah tentang bagaimana perkembangan media sosial ke depan ya. Artinya ini juga bukan hanya kekhawatiran bagi apakah kalangan muda sebagai elektoral maupun kalangan muda sebagai politisi ya. Artinya perkembangan ya TikTok, media sosial ke depan ini apakah akan memberikan perubahan besar terhadap politik kita. Perubahan itu mungkin tidak secara sistem, pelan-pelan juga akan menggerus itu ya.
pertanyaannya hari ini seberapa seberapa maksimal apakah politisi yang terpilih di DPR, apakah kita mau menjelang pilkada ini, dia memahami perubahan-perubahan itu. Apakah undang-undang yang ada itu mampu memahami itu tidak? Kadang-kadang kan undang-undang kan hanya memang kebutuhan aja demikian kan. Tapi apakah itu diturunkan atau tidak kan juga akan ada apakah berkepentingan atau tidak anggota DPR-nya. Kenapa ini penting kita bicarakan? Karena memang ketika pertanyaannya kalau kita gagal untuk menyiapkan apakah bonus demografi ini akan menjadi manfaat atau bencana. Ini juga penting karena kan kalau misalnya kita lihat Korea Selatan kan dia mampu untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik ya. Apakah mereka itu secara politik juga bagus, secara industri juga bagus, sehingga mereka lolos kan. Apakah Indonesia akan melampaui itu atau bagaimana? Atau kita akan menjadi jumlah bonus demografi yang besar, tapi bukan berdampak secara politik maupun ekonomi dengan baik, tapi menjadi bencana terhadap demografi. Oke. Terakhir Mas Susi, ada hal lain yang ingin Anda sampaikan mungkin ke konstituen Anda? Ya, kalau saya mungkin kita udah terbuka lebar kalau kita bicara usia, nggak ada batasan untuk hari ini untuk menuju ke politik. Jadi saya sebagai generasi muda, tolong jangan dilihat dengan sebelah mata, dengan kapasitas atau kemampuan yang kita punya, tapi kita pembuktian itu benar-benar harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan visi misi yang sudah kita tawarkan kepada masyarakat sebagai wakil kita. Nah, pada saat itu sudah di dalam, tolong senior-senior juga, tolong jangan kita dikucilkan juga di dalam parlemen ini, ya kan? Karena dengan sebatas tadi, mungkin sebelah mata atau apa, tapi mereka tidak pernah tahu kemampuan kita yang dimiliki mungkin di atas mereka. Jadi alangkah lebih baiknya, yuk kita berkolaborasi bersama nih para senior-senior politik nih, politisi untuk bisa membuat Indonesia khususnya lebih baik. Dan balik lagi untuk generasi muda hari ini, ayo kita mulai bisa mengerti tentang politik, bagaimana politik itu bisa bermanfaat dan mungkin bisa merubah kehidupan kalian untuk masa depan yang lebih baik. Usia tidak ada batas dalam masuk ke dunia politik dan legislator senior dan legislator muda harus collab untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Baik. Sepakat. Oke. Terima kasih anggota DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifat dan juga Uda Arifki Caniago selaku pengamat politik. Terima kasih sekali lagi telah hadir di Crosscheck untuk hari ini dan sampai di sini Crosscheck untuk pekan ini dan kita akan kembali ke Crosscheck pekan depan tentu dengan topik yang tidak kalah menarik dari episode kali ini. Saya Pri Hadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.